Halo, kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini ada hal yang menarik ini. Bapak Menteri PUPR yang sekarang juga jadi PLT IKN, Otorita IKN itu ngaku, Pak Basuki itu ngaku dia terkejut dan dia juga menyesal kenapa soal Tapera ini kok tiba-tiba bikin gaduh. Dan ini memang proyek dia kan namanya juga di Kementerian PUPR soal tabungan tabungan oh ini saya lupa singkatnya tabungan di soalnya singkatannya macam-macam di media. Tabungan rakyat apa tabungan pemerasan rakyat. Itu dia ya. Saya lupa karena terlalu banyak di istilah di media sosial dan buruh juga udah mengancam akan turun besar-besaran begitu dan kelihatannya kalau kali ini mungkin pengusaha akan membiarkan buruh untuk demo besar-besaran paling tapi diatur ya jangan sampai nggak produksi. Mungkin gitu sekarang pekerjaannya juga pengusaha juga begitu. Hal yang paling menonjol adalah keterangan dari Menteri PUPR Ya. yang juga meminta ya nggak usah dipaksakan kalau artinya memang dia tahu bahwa ini bermasalah, Hmm. bahwa proses untuk menghasilkan keadilan itu dibatalkan oleh keinginan untuk mengakumulasi itu. Jadi mengambil lebih dulu, nanti soal 20-30 tahun ke depan itu urusan anak dia lah, anak Hmm. itu si guru atau si karyawan. Ini yang tidak pernah kita bayangkan bahwa pemerintah bisa begitu rakus dan kayak orang kalap itu. Semua hal yang dikumpulkan oleh rakyat diambil kembali oleh mereka kan. Hmm. Apalagi tanpa ada persetujuan DPR, tanpa ada semacam perundingan antara buruh, pengusaha dan pemerintah. Kan semua hal itu tiba-tiba sudah ada di depan mata tuh. Dan kemungkinan-kemungkinan bahwa dari awal memang ada kepanikan pada pemerintah sehingga harus dipaksakan undang-undang itu supaya berlaku secepat mungkin. Hmm. Tetapi sekali lagi bocoran-bocoran dari dalam kita bisa bayangkan misalnya terus separuh menteri itu nggak setuju. Bahkan Ibu Sri Mulyani mungkin dengan cara yang sedikit merenung menganggap bahwa ini akan akan jadi masalah nanti Hmm. ketika kebutuhan hidup dari buruh di dalam keadaan ekonomi yang memburuk ini tidak bisa dia penuhi gitu. Ya. Atau sebetulnya ada sekelompok uh, oligarki yang juga merasa ini berbahaya bagi mereka tuh, karena terlihat bahwa juga oligarki nggak mau untuk menyumbang Hmm. mengambil 0,5% bagian kebutuhan itu dari kantong oligarki sendiri kan. Jadi terlihat bahwa suasana ekonominya memang tidak kondusif untuk menghasilkan ketentuan yang absurd macam itu tuh. Kita Hmm. lihat PHK udah 10.000, 18.000 orang di Jawa Tengah tuh. Dari mana buruh itu bisa membayar tapera pada diri PHK? Dari mana si pengusaha itu bisa membayar bagian dia 0,5% padahal perusahaannya tutup kan? Ya. Jadi betul-betul momentumnya nggak ada tuh. Nah, tentu pemerintah tahu bahwa momentum ini nggak ada, tetapi lebih konyol lagi pemerintah menganggap kalau ditunggu momentum datang uang nggak keburu kekumpul gitu. Hmm. Padahal pemerintah mesti nutupi bolong-bolong APBN yang dia buat karena kedunguan kebijakan dia sendiri. Ya. Nah, yang saya agak terkejut itu adalah justru pernyataan dari Pak Basuki yang mengaku terkejut dan tidak menduga kalau hal ini bisa membuat marah. Eh, Berarti selama ini beliau itu betul-betul teraliniasi dari rakyatnya sendiri ya. Dia tidak tahu apa problem yang ada dengan masyarakat sehingga dia membuat sebuah kebijakan yang dia tidak paham bahwa itu kemudian menyakiti rakyat dan kemudian mereka marah. Itu yang justru saya terkejut dengan pernyataan dari Pak Basuki yang terkejut itu, Bung Rocky. Betul, dia itu rasa penyesalan itu baru tersiap hari ini. Padahal Iya. banyak kebijakan yang beliau ketahui tapi beliau diam. Tapi dalam hal yang makin konyol ini dia nggak tahan lagi. Dia Ya. bilang terkejut dan menyesal itu artinya dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu bahwa ini adalah upaya pemerasan pemerintah terhadap rakyat. Dia tahu bahwa ini adalah perintah Presiden Jokowi karena panik dengan anggaran yang bolong. Dia tahu bahwa ini untuk menutupi proyek-proyek lain yang belum belum selesai itu dan proteksi massa. Saya kira itu kalau kita baca konteks dari pernyataan Pak Menteri ini itu betul-betul sebagai manusia dia terkejut dan dia menyesal kan. Nah itu Ya. bukan lagi keterangan politis seperti Hmm. yang seperti kalau kita dengar Pak Muldoko. Muldoko kan yang ngomongnya itu Hmm. diplomatis betul. Ini seorang menteri yang tahu keadaan dan mengucapkan itu secara Hmm. batinnya. Hmm. Sementara Muldoko itu ya dia nggak ngerti apa-apa tentang soal-soal yang menyangkut perumahan rakyat. Dia ke komandan militer,
belum Hmm. masuk di istana dan nggak ngerti bahwa sebetulnya ada masalah mendasar yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bergaul dengan rakyat. Nah, Ya. Menteri PUPR ini adalah salah satu dari menteri yang bergaul dengan rakyat. Dia tahu Hmm. politik psikologi rakyat. Ya, ya, ya. Oke. Bapak, Ya. Kemudian bahasanya terkejut itu ya dan tidak menyangka itu tadinya ya gitu. ya. Oke. Nah, Kita ini bayangkan misalnya, ya, ya, silakan. kan nggak mungkin kita dengar dari Bahlil. Oh, saya terkejut ternyata begitu. Hmm, Tidak mungkin saya hmm, dengar hmm, hmm, dari Muldoko. Oh, kami juga hmm, terkejut. hmm, Jadi hmm, itu hal-hal yang menunjukkan bahwa di istana memang kimianya udah dua. Ada yang betul-betul ingin melihat kesejahteraan rakyat. Ada yang menganggap bahwa udah itu gampang nanti diatasi dengan kebijakan makro berikutnya kan. Itu urusan hmm. Pak Prabowo nanti Ya, untuk melengkapi peraturan-peraturan itu. Pokoknya ya. rampok aja dulu rakyat sekarang. Ini yang kita sebut ini Jokowi memberi beban pada Prabowo dan sangat mungkin Prabowo udah gelisah juga ini bagaimana caranya itu Hmm, menghasilkan pertumbuhan ekonomi sementara konsumsi nggak naik itu. Kan kalau buruh diperas untuk nabung di tapera itu artinya pengeluaran dia sehari-hari untuk menghidupkan ekonomi itu nggak ada. Jadi hmm. bagaimana ekonomi mau tumbuh kalau nggak ada konsumsi, tidak ada pembelanjaan uang oleh buruh karena uangnya itu langsung dipotong oleh negara. Ya, ya. Nah, ini saya kira untuk setidaknya saya mencatat untuk kedua kalinya Pak Basuki menyampaikan pernyataan yang membuat kita terkejut. Yang pertama ketika dulu dia menyatakan dan itu membuka mata, akhirnya itu konfirmasi sebenarnya soal bahwa tidak ada satupun investor yang masuk ke IKN, ya, Bung Rocky, pada waktu itu. Dan kemarin-kemarin pun dia juga menyatakan bahwa pembangunan itu sekarang yang sekarang sudah 80% itu dana APBN ya, yang investor dari swasta asing itu tidak ada. Dan ironinya sekarang dia ditunjuk untuk menjadi PLT otorita IKN. Saya bisa menduga bahwa tumpukan penyesalan Pak Menteri ini udah banyak dan Mhm, saya kira dia sebelum dia juga akan mengundurkan diri. Prediksi saya dia nggak tahan. Dia tahu bahwa sementara demi pencitraan, jadi stabilitas kabinet ya cuma itu. Tetapi dalam hati dia tahu bahwa dia nggak akan sukses. mhm, Kita bisa baca itu karena orang semacam beliau itu tahu bahwa pada akhirnya dia harus mendengarkan suara rakyat itu mhm, dan hati nurani pasti menista. Demikian juga mantan petinggi otorita itu Pak Bambang mengucapkan hal yang sama. Saya mhm, memihak pada rakyat dan itu artinya dalam kabinet sudah tidak ada orkestrasi yang dipimpin melalui partitur yang sama. mhm. Dan para vokalis mungkin akan muncul pelan-pelan. Kalau ada buruh dan saya kira buruh akan bergerak dalam ini, itu pasti diam-diam Pak Pak Menteri PUPR ini Pak Basuki ini memihak dan menganggap bahwa memang hak mereka untuk menuntut keadilan dan tidak ingin diperas oleh negara. Ya, ya. Pak Basuki ini kita ingat waktu rame-rame ada kabar bahwa menteri dari PDIP, karena Pak Basuki ini kan kader PDIP meskipun masuknya dia Ya, sebagai profesional, kan pada waktu itu disebut dia juga salah satu menteri yang akan mundur kan. Tapi kemudian karena dilarang oleh Ibu Megawati kan kemudian mereka tidak jadi mundur. ya sebetulnya Ibu Mega tahu bahwa kalau menteri-menterinya mundur itu kabinet langsung hancur. Jadi Betul. ada juga macam wisdom dari Ibu Mega itu. Tetapi dalam putaran berikutnya tentu Mega menghitung bahwa yang penting saya sudah kasih sinyal ya. Nah sekarang mungkin silahkan mundur. Dan Mega pasti enggak. Dan sekaligus hitungan saya begitu tuh. Dan Ibu Mega pasti lihat akan mundur. Dan Pak Jokowi tentu berupaya untuk menangani itu. Tapi beliau nggak punya lagi kemampuan. Terus sementara minta tolong pada Pak Prabowo ya nggak mungkin Pak Prabowo udah sibuk dengan jenis kabinet sendiri kan. Ya. Jadi orang seperti Pak Basuki kalau dia mau mengabdi ya dia mungkin akan mengabdi lagi pada Pak Prabowo. Tetapi di dalam penelitian jenis kebijakan yang ditinggalkan Pak Jokowi itu nggak boleh jadi beban dia nanti di dalam kabinet Pak Prabowo. Kan begitu intinya tuh. Ya, Jadi kita ya. lihat tiga empat menteri yang mempunyai pikiran seperti itu bahwa tidak mau lagi ada di dalam kondisi yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Ya, tapi kan saya kira kita tinggal ngitung berapa ini. Sekarang sekarang sudah bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Tinggal tinggal 4 bulan lah efektif ya, Bung Rocky. Dan ini yang kita mesti perhatikan ini Pak Basuki ini karena bagaimanapun tekanan dia sekarang sangat tinggi. Keinginan Pak Jokowi untuk melaksanakan sudah pindah ke IKN pada bulan Juli dan kemudian tanggal 17 Agustus itu akan ada upacara di sana. Saya kira ini beban berat di situ dan kalau dia kali ini fail, ya memang tidak ada pilihan lain dia akan menyatakan ya saya mundur bukan karena saya tidak mampu, tapi target yang terlampau berat. Ya dari awal target itu diketahui oleh si tersangka bahwa tidak mungkin terjadi itu. Ada Hmm, soal tanah di situ, ada soal lingkungan, investasi. ada soal utang, investasi yang gagal tuh.
Jadi kita bisa bayangkan bahwa yang dimaksud oleh Jokowi adalah kesempatan terakhir dia untuk memperlihatkan nyala lilin dia. Dan Hmm. itu saya kira nggak akan terjadi. Itu penanda awal bahwa ya itu sudah selesai. Pada akhirnya begitu tuh. Tidak ada orang yang pesimis. Kalau kita ngomong dengan bocoran-bocoran para menteri itu kan nggak ada yang optimis bisa dijalankan. Tetapi mereka nggak bisa bicara pada presiden karena presiden sudah didikti oleh mimpinya sendiri bahwa dia akan ada di situ, akan ada kesempatan untuk berpidato dari IKN. Hal yang pasti gagal. Dan suasana itu yang makin mencemaskan kita bahwa janji-janji yang dia pernah buat itu memang dari awal tidak ada dalam kampanye kan. IKN itu tiba-tiba muncul dari ide Ya. apa? Mungkin habis Hmm. mimpi dengan dukun atau dibisikin oligarki. Lalu tiba-tiba muncul ide IKN. Lalu dianggap bahwa itu bisa diwujudkan dengan cara apa? Oh, gampang, itu pinjam aja, undang investor bisnis. Dan sampai sekarang nol yang masuk di situ kan. Padahal itu idenya dari awal ada investasi asing gitu. Hmm. Tapi kemudian datang seorang pengetahuan namanya Bahlil tahu pada Jokowi udah ada 1.200 investor yang nunggu lalu Pak Jokowi kutip itu Hmm. ternyata nol kata Pak Basuki nggak ada satupun yang masuk di situ Hmm. lalu diperas oleh oligarki oligarki tentu mau diperas tapi dia nggak mau untuk jadi investor di situ dan menanggung beban utang negara nanti kan jadi Hmm. sebagian nyumbang semen nyumbang Hmm. CSR tetapi tidak mau jadi investor di situ apalagi memang nggak boleh atau nggak kurang cukup di situ kan kan Ya, ideanya sebelumnya adalah foreign direct investment dari luar negeri bukan betul. dari Hmm. dalam. Ya, tapi ada juga yang main ambil untung, Bung Rocky. Seperti Partai Indah Kapuk sudah dapat konsesi sebagai PSN, Bumi Serpong Damai juga dapat, Sinarmas juga dapat dari PSN. Jadi ini saling saling apa ya, saling tipu lah begitu caranya itu, atau saling apa, itu saling memanfaatkan. itu artinya oligarki ngerti dia diperas di IKN tapi dia mau Hmm. dapat untung di Pantai Indah Kapuk lebih jelas untungnya daripada yang diperas kan dianggap itu kalau oligarki diperas presiden Pak Jokowi itu buat mereka itu apa namanya sangkos itu ya biaya hilang sama-sama aja lah Ya, 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 ya. tetapi Pantai Indah Kapuk itu betul-betul potensi yang baru ada di situ ini udah untung di depan sebetulnya yang investasi di IKN udah dapat untung duluan itu udah Hmm. profit before operation Ya, ya. di Pantai Indah Kapur. Yes. Oke, Kawasan jadi elit yang paling dari IKN. pokoknya tetap untung kalau mereka ya, Bung Rocky ya. Yes, pasti. Yes, Ini kan oke. ini satu jaringan yang memelihara profit bersama-sama. Yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky ya. Ya, tetap 0%. Yes.